Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال في آية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufik yang masih diberikan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Allah masih terus membimbing kita, masih terus menuntun kita untuk menjalankan salah satu perintah yang telah Dia wajibkan kepada kita semua. Semoga dengan waktu yang telah kita berikan untuk Allah, dengan pengorbanan yang telah kita berikan untuk terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan ampunan dosa, Allah balas dengan syurga yang telah Dia janjikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu atas perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya qiraatil Quran, nikmatnya menjalankan sunnah yang telah Dia contohkan kepada kita semua. Semoga dengan cinta kita kepadanya, kelak beliau akan menuntun kita semua menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berupaya menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Sebab hati merupakan salah satu komponen terpenting yang Allah telah titipkan pada setiap hambanya. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Yang artinya, ingatlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya di dalam jasad kalian ada segumpal daging, yang bila mana segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhmu. Dan bila mana segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhmu. Ketahuilah, dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari sabda Nabi ini kita dapat mengambil dua sudut pandang. Yang pertama secara jasmani atau secara lahiriah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua tentang betapa vitalnya fungsi jantung yang Allah titipkan kepada kita, yang dalam bahasa Arab disebut juga dengan qalbu. Dalam tubuh manusia, jantung punya fungsi utama, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh darah. Jantung pula memiliki tugas untuk menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Jantung pula memiliki tugas untuk membuang sisa metabolisme tubuh. Maka jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian sudut pandang yang kedua secara rohani, bahwa istilah qalbu biasa dimaknai dengan apa yang sering kita dengar, yaitu hati. Hati memang tidak kasat oleh mata kita, jamaah sekalian. Hati memang tidak terlihat, tetapi hati memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap gerak-gerik manusia. Dia tempat berpangkalnya niat. Apakah niatnya baik ataukah niatnya buruk? Apakah niatnya bersungguh-sungguh atau niatnya berpura-pura? Apakah niatnya karena Allah atau karena ingin mendapatkan pujian dari manusia? Itu tempatnya di dalam hati. Maka di dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya perilaku manusia secara keseluruhan. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita berharap sekaligus kita berupaya semaksimal mungkin agar kita dapat menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Maka dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabbi'at ala Istidad Liyaumil Mi'at, beliau memaparkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Setidaknya ada 6 hal yang dapat merusak hati manusia. Namun dalam khutbah Jumat kali ini khatib akan menyampaikan 3 hal yang amat sangat penting dan perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama yang dapat merusak hati manusia adalah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kelak dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perbuatan dosa. Dia sadar apa yang dia lakukan adalah sebuah kemaksiatan, sebuah kedurhakaan. Tetapi di saat yang bersamaan, dia berangan-angan dan dia memiliki keyakinan yang tinggi bahwasanya dia akan mendapatkan umur yang panjang dan kelak dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu sifat kesombongan yang tidak patut dilestarikan. Sebab terlalu percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan mendapatkan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga salah satu sifat meremehkan terhadap aturan-aturan yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kedurhakaan bukan karena kebodohannya, bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak paham. Dia paham bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melakukannya dengan kesengajaan sehingga alih-alih dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan seringnya dia melakukan kesalahan dan dosa, semakin hari Allah semakin menutup mata hatinya, kelak dia akan semakin dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang sudah rasanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah poin pertama yang dapat merusak hati manusia. Yang kedua adalah memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan syukur
merupakan pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak mau bersyukur adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kondisi hari ini, betapa banyak orang-orang yang menilai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dia lihat saja. Contoh kecil, dari uang yang dia miliki, dari gaji yang dia terima, dari rumah yang dia tempati, atau dari makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Padahal begitu banyak bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita melihatnya. Salah satu dari sekian banyak contoh adalah pernafasan yang sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita. Allah masih memberikan kepada kita pikiran yang sehat sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah masih memberikan kepada kita waktu yang luang, yang dengan waktu itu kita mampu bercengkerama bersama anak dan istri kita. Kita mampu memadu kasih dan cinta kepadanya. Kelak kita punya rencana besar, kiranya Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang mungkin banyak orang tidak menyadari. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang tidak terlihat, tetapi sangat luar biasa pengaruhnya terhadap diri kita. Bahkan banyak sekali rezeki-rezeki yang mungkin tanpa kita sadari itu datang tanpa kita sangka. Masya Allah, sungguh luar biasa Allah begitu sayangnya kepada kita. Maka jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku terhadap nikmatku, maka aku akan tambah nikmat tersebut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih akan menimpamu. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga adalah tidak ridha terhadap karunia dan takdir yang Allah telah tetapkan kepada dirinya. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan syukur, tidak mau mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerap kali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, kerap kali merasa kurang terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kadar ujian yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu sudah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak mungkin membeda-bedakan. Allah telah membagi itu secara proporsional di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, bahwasanya tidak ada hubungan langsung orang yang kaya, orang yang berlimpah rezeki adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tidak ada hubungan langsung. Begitu pula sebaliknya, tidak ada hubungan langsung orang yang miskin, orang yang penuh dengan kesusahan adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan langsung jamaah sekalian. Bisa jadi kekurangan, ujian dan berbagai macam kesusahan yang kita terima hari ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat melampaui batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hari ini kita melihat orang-orang yang Allah berikan jabatan yang tinggi, yang Allah berikan harta yang berlimpah, yang Allah berikan kedudukan yang luar biasa di dunia ini, tetapi dia tidak mampu menjaga amanah itu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak mengambil hikmah-hikmah di dalam kehidupannya, untuk semakin cinta dan sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang boros, orang-orang yang berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melalaikan diri dari apa yang telah Allah perintahkan kepadanya.
Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 27, "Walau basatallahu rizqan li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabiran basira." Apa yang Allah sampaikan kepada kita semua, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya secara sama atau sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka begitu banyak hamba-hamba Allah yang akan melampaui batas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang hambanya inginkan, apa yang hambanya butuhkan, bukan apa yang hambanya inginkan. Allah tahu apa yang hambanya butuhkan di dalam kehidupannya. Apa yang Allah berikan kepada kita hari ini sesungguhnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari hal-hal yang dapat melampaui batas. Camkan di dalam diri kita jamaah sekalian, bahwasanya kekurangan ujian yang hari ini kita terima adalah bentuk cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesungguhan kita. Apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya tempat permainan dan senda gurau. Begitu banyak hari ini orang yang terlena terhadap dunia ini, tetapi tidak mampu melihat bahwasanya ada kehidupan akhirat yang lebih nyata, yang lebih abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menuntun kita agar kita dapat menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Sekaligus kita berupaya semaksimal mungkin untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus tunduk dan patuh, dan kita dapat menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Terlebih lagi Ramadan dalam beberapa saat akan mendatangi kita semua. Maka persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan waktu kita untuk betul-betul bermunajat, untuk betul-betul mendapatkan ampunan seperti apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan ampunan kepada kita semua. Kelak kita akan mendapatkan bulan Ramadan dengan penuh persiapan, dengan penuh kesiapan, dan kita betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan di dalam diri kita. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Iringilah perbuatan burukmu dengan sesegera mungkin berbuat kebaikan. Niscaya Allah akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita menundukkan kepala kita, bermohon kiranya Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh dhalimin min ansar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fir rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.